Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Semoga Ramadannya juga lancar dan ibadahnya juga terus istiqomah gitu ya. Ya, kali ini Mimin akan kembali melanjutkan dengan fanfiction buatan Mimin sendiri ya. Kalian yang udah pernah ngikutin sebelum-sebelumnya, kita akan lanjutin ke part selanjutnya, yaitu part ke-13, chapter 13, I love both of you. Chapter 13, aku mencintai keduamu mungkin ya arti asli. Oke, kita lanjut aja. Hajin, Sohyun menepuk bahu Hajin saat jam pulang kantor. Sohyun, sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang susah sekali menemukanmu. Sekarang kau sudah di kantor atas, sedangkan aku masih di bawah sini. Hajin tertawa. Kau juga sulit kutemukan. Saat mau makan siang kau sedang bertugas. Ayo kita minum kopi bersama. Sohyun mengaku setuju. Mereka pun berjalan bersama menuju kafe terdekat. Bagaimana rasanya jadi sekretaris atasan? Masih banyak yang harus kupelajari. Aku jalani saja semampuku, belajar sambil bekerja. Sohyun sibuk mengaduk cappuccino-nya seakan ingin mengungkapkan sesuatu. Kenapa? Pasti ada yang mau kau ungkapkan ya? Hajina, banyak rumor negatif tentang Direktur Choi. Direktur Choi? Oh, maksudnya Pak Junso. Kamu tahu Gold Investment kan? Perusahaan investasi besar yang dimiliki Direktur Choi. Ada rumor yang beredar, jika Gold Investment sudah menjadikan sebuah perusahaan sasaran, maka perusahaan tersebut akan dibuat bangkrut dan akhirnya akan dibeli dengan harga murah. Setelah itu akan dibangkitkan kembali dan akan dijual dengan harga tinggi. Bahkan kabarnya beberapa perusahaan dibiarkan menjadi anak perusahaan Gold Investment. Lalu masalahnya? Perusahaan tempat kita bekerja apakah akan dibangkrutkan juga ya? Aku tidak tahu jika saja sampai bangkrut dan aku dipecat. Jangan berpikiran negatif, selama aku menjadi sekretarisnya, Pak Junso tidak terlihat seperti orang yang akan menghancurkan perusahaan ini. Berhati-hatilah Hajin, banyak rumor yang beredar, termasuk kalau Direktur Choi memiliki banyak musuh. Mungkin tidak bisa disebut musuh juga, tapi orang yang sakit hati dan dendam. Sebagai sekretarisnya, aku akan selalu di dekatnya. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Hajin tersenyum dan meneguk kopi di hadapannya. Diam-diam Hajin memikirkan sesuatu. Skip. Oh, ternyata typo ya, itu Choi bukan Kim. Lanjut. Junso terbaring, perban putih membalut kepalanya yang terluka. Hajin terdiam iba memandanginya. Suara detektor jantung memberikan alunan tersendiri di ruangan rumah sakit yang sunyi. Hyuk baru saja pamit untuk melakukan beberapa tugas perusahaan untuk menggantikan Junso. Hajin menghampiri Junso. Ia merapikan selimut Junso sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Hajin menatap lama wajah Junso. Berapa kali ia melihat wajah Junso, sebanyak itu pula ia melihat wajah Wangso di sana. Hajin memegangi tangan Junso dengan kedua tangannya. Lagi dan lagi, selalu dirimu yang menyelamatkanku. Kau tahu, sampai saat ini aku masih mencintai Wangso. Seluruh hatiku masih dipenuhi dengannya. Lalu kau hadir dengan wajah Wangso dan sebagian ingatannya bersatu dengan ingatanmu. Apa kau tahu bagaimana aku mensyukuri itu semua? Aku menyukai Wangso, tapi aku tidak tahu perasaanku terhadap Junso. Apa kau mau jika aku hanya melihatmu sebagai Wangso, bukan Junso? Suasana kembali sunyi. Hajin memperhatikan Junso yang masih diam dalam tidurnya. Aku pernah berkata dulu, alangkah baiknya jika kita bertemu di dunia tanpa adanya perebutan kekuasaan dan tahta. Maka aku akan mencintaimu sepuas yang aku mau. Tapi, kenapa kau kembali hadir sebagai Junso? Bukan lelaki biasa yang bisa mudah aku cintai sepuas hatiku. Aku memiliki rasa yang jelas tentang Junso, tapi jikapun aku mencintainya, aku masih takut untuk mencintaimu. Aku takut untuk kehilangan dan kembali berada di tengah-tengah kebencian orang-orang. Hajin menangis, ia menunduk hingga keningnya menyentuh tangan Junso. Saat itulah ia merasakan Junso menggerakkan tangannya. Hajin sedikit terkejut dan mendapati Junso telah membuka matanya. Junso si, kau bisa mendengarku? Hajin lalu segera berlari keluar untuk mencari dokter. Dokter datang dan memeriksa keadaan Junso. Hyuk telah kembali dan menanyakan kondisi terbaru Junso. Dokter berbincang dengan Hyuk dan kemudian meninggalkan mereka. Hyung, kau telah mengaitkanku. Kau baik-baik saja? Haha, akhirnya kau menggunakan bahasa Banma padaku, jawab Junso sambil menunjukkan senyumnya. Hajin mendekati Junso. Anda baik-baik saja, Pak? Junso mengalihkan pandangannya pada Hajin dan mengernyit. Hyukah? Siapa dia? Hyuk dan Hajin berpandangan. Hyung, dia aku Hajin, sekretaris barumu. Sekretaris? Bukankah sekretarisku kamu? Hyuk dan Hajin kaget. Hyuk sudah pamit untuk menemui dokter. Anda tidak mengenali saya, Pak? Aku tidak tahu,
Aku tidak pernah memiliki seorang sekretaris perempuan sebelumnya. Apakah kamu dipilih Hyuk? Kamu sekretaris Gold Investment KR kan? Hajin kaget dengan jawaban Junso. Mata Hajin kembali berkaca-kaca dan sebelum berubah menjadi air mata, Hajin segera keluar dari ruangan tersebut meninggalkan Junso yang masih keheranan. Hajin menangis di kursi yang berada di luar ruangan. Tak berapa lama kemudian Hyuk datang dari ruangan dokter. Dia melihat Hajin yang sedang menangis, tapi ia tidak segera menghampirinya dan memilih masuk ke dalam ruangan Junso. Skip. Mungkin ini yang terbaik, bisik hati Hajin. Junso yang tidak mengenal dirinya sebagai Hajin atau Hesu. Hanya Junso, sepenuhnya tanpa terganggu ingatan Wangso. Hajin mulai menenangkan dirinya. Apa arti tangisan ini? Apakah aku menyesal karena ingatan Wangso telah hilang pada Junso? Atau aku menangis karena Junso tidak mengenaliku lagi? Hyuk menghampiri Hajin sambil menyodorkan minuman kaleng. Hajin menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Sepertinya Hyuk mengalami amnesia. Dokter bilang dirinya berusaha melupakan kejadian yang menyakitkan dengan menghapus ingatannya. Dokter tidak tahu kapan ingatan itu akan kembali. Hyuk menjelaskan panjang lebar tanpa ditanya. Bagaimana keadaannya sekarang? Lukanya ringan, dia hanya menerima beberapa jahitan. Hasil CT dan MRI menunjukkan tidak ada masalah. Dia sudah bisa berdiri dan berjalan. Tadi Hyungmin pergi ke toilet sendiri, dia sedang beristirahat sekarang. Syukurlah. Apakah kau kecewa Hyuk melupakanmu? Hajin tersenyum. Semua sudah terjadi, akan kuanggap sebagai hukuman atau balasan karena aku yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan. Ini pertama kalinya Hyung terlibat dengan wanita selain ibunya. Hyung adalah orang yang kesepian. Aku mendukungmu sepenuhnya saat Hyung terlihat mulai memperhatikan dan menyukaimu. Jujur saja, Hyung tidak pernah mempercayai seorang perempuan untuk berdiri di sampingnya. Maaf, maksudku untuk menjadi sekretarisnya. Begitu Hyung minta langsung pada bagian personalia untuk menjadikanmu sekretarisnya, aku tahu bahwa Hyung perlakukanmu berbeda. Aku tidak tahu ada hubungan apa kamu dengan Hyung, tapi aku selalu berharap bahwa ada seseorang yang bisa merubah Hyung menjadi lebih hangat seperti sebelumnya. Maaf jika aku sedikit kasar, apakah kamu menolaknya? Aku melihat jadwal Hyung dan dia mengosongkan jadwalnya untuk malam sebelumnya. Dan aku menerima telepon konfirmasi reservasi dari sebuah restoran kemarin. Aku pikir dia merencanakan sesuatu untukmu. Apakah Hyung tidak cukup baik? Tidak, dia baik. Dia sangat baik. Bahkan terlalu baik untukku. Aku hanya takut aku tidak cukup baik menjadi wanita yang berada di sisinya. Menjadi wanita yang hanya melihatnya sebagai pengganti dari orang lain. Oh, kurasa kamu sudah memiliki seseorang di hatimu. Aku sangat sedih ketika suatu waktu Hyung datang dengan luka yang diperban di tangannya. Ketika aku tanya, dia menjawab dengan senyuman kalau dia menjadi pahlawan Hajin dan mendapatkan luka itu. Senyumannya sudah lama menghilang dari Hyung. Senyum tulus yang sudah kurindukan. Bayangan Junso kembali hadir di benak Hajin. Bagaimana Junso terluka karena dipukuli para penagih hutang. Junso yang menangis saat ditinggalkan sendirian. Senyum polos Junso saat ingin dipanggil Opa. Hari ini Hajin dari cengeng, air matanya kembali mengalir. Ia menutup muka dengan kedua tangan. Hajin menyadari sesuatu bahwa sudah ada orang lain yang mengisi hatinya. Bukan Wangso, tapi Junso. Bukan Junso sebagai ingatan Wangso, tapi benar-benar sosok Junso. Ia menyesal jika saja ia menerima Junso. Tentu Junso tak akan mengalami kecelakaan dan melupakan semuanya, melupakan dirinya. Sekarang semua sudah terlambat. Tiba-tiba sepasang tangan menggerakkan tangan Hajin yang menutupi mukanya. Hajin kaget mendapati Junso ada di sana, bersimpu dan sedang memegang tangannya. Bodoh, kau boleh menyukaiku sebagai Wangso atau Junso. Bahkan jika kau tidak menyukai Junso, kau tetap bisa menyukaiku sebagai Wangso. Bagiku tidak ada bedanya mana yang kau sukai. Aku bersedia menjadi Wangsomu, bukan Junsomu. Hyuk tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya pada Junso, tanda rencana mereka berhasil, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Junso menjentikan telunjuknya ke dahi Hajin. Siapapun yang kau suka, aku akan menyukaimu seperti Wangso mencintai Hesu. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kau tanya apakah aku menyukaimu karena Hesu atau aku menyukai Hajin, aku akan jawab keduanya. Tidak akan ada Hajin sekarang tanpa Hesu, dan tak ada Hesu tanpa keberadaan Hajin. Tiba-tiba Hajin mengecup bibir Junso dan memeluknya erat. Ia benamkan wajahnya pada dada Junso dan melanjutkan tangisnya. Saranghe, Junso si. Junso membalas pelukan Hajin lebih erat. Tidak, aku lebih dan lebih mencintaimu dibanding kamu mencintaiku. Saranghe, my queen. Sambung. Yeay, akhirnya chapter ini mereka bisa saling mengungkapkan perasaan ya. Kenapa Mimin ada adegan untuk Hajin menolak Junso dulu ya? Karena ya Mimin tuh khawatirnya tuh bukan khawatir ya, jadi pengen membuat plotnya itu bahwa si Hajin ini bukan cuma mencintai Wangso yang ada di Junso gitu, tapi menyukai si Junsonya juga gitu. Walaupun memang Junso itu sama dengan Wangso ya, ingatan-ingatan Wangso. Ya gitu deh, makanya dengan adegan ini Mimin tuh berharap
tergambarkan bahwa Hajin itu sebenarnya setelah diselamatkan oleh Junso, dia tuh mulai buka hati sama Junso, apalagi kan memang mirip banget ya wajahnya sama Wangso. Dan Wangso itu berupa potongan ingatan Junso, dan Hesu itu juga sebenarnya kan ingatan dari Hajin sendiri. Mohon maaf tadi ada typo yang gak tahu kenapa Mimin nulis Kim ya, padahal namanya Junso di sini adalah Choi. Makasih sudah menyimak ya, semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di pekan depan di FF selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.